Belum. Baik, kita tunggu ya. Hukum asal muamalah adalah mubah kecuali jika ada dalil yang melarang. Berlaku kaidah al-aslu fil muamalati al-hillu wal ibahah. Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah. Al-aslu fil muamalah, hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah. Illa ma dallad dalil ala tahrimihi. Kecuali yang ditunjukkan oleh dalil akan haramnya. Illa ma dallad dalilu ala tahrimihi. Kecuali yang ditunjukkan oleh dalil akan haramnya. Kita ulang ya. Kenapa? Baik. Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah kecuali yang ditunjukkan oleh dalil akan haramnya. Kelihatan? Jelas ya? Sehingga dalam masalah muamalah, masyarakat diperbolehkan untuk melakukan skema, model, ataupun sistem akad apapun yang mereka inginkan dan tidak harus menunggu dalil. Karena hukum asalnya mubah. Orang boleh berinovasi, boleh membuat skema akad yang baru. Kecuali yang dilarang. Kalau yang dilarang jangan dilanggar. Baik. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Tolong bedakan kalimat ini dengan kalimat pasangannya. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia. Yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Saya ulang. Kalimat mana yang benar ya? Yang pertama. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalimat yang kedua. Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Pertama atau kedua? Pertama. Siapa yang lebih paham tentang hukum urusan dunia? Allah dan Rasulnya. Sebab kalau kita bicara hukum, maka yang paling paham adalah sumber hukum. Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu. Tapi kalau dalam urusan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan itu kepada umatnya. Sehingga di sini ada dua hal yang perlu dibedakan. Ada dua hal yang beda. Yang pertama adalah urusan dunia. Yang kedua, hukum urusan dunia. Kalau urusan dunia, ini kita berbicara tentang teknis, tentang skema, tentang model, bentuk,
dari sebuah akad dan transaksi. Untuk jenis yang pertama di sini, manusia boleh berkreasi. Manusia bisa berinovasi. Jadi kalau Bapak Ibu membuat skema akad yang baru, boleh nggak? Boleh, karena itu murni urusan dunia. Contoh misalnya, saya mau tanya, biasanya yang sering arisan itu Bapak atau Ibu? Ibu-ibu ya. Pernah nggak ibu-ibu pernah mendapatkan riwayat Aisyah bersama Ummu Kulsum atau bersama Hindun atau siapa terus kumpul arisan begitu, ada nggak Pak? Riwayat kayak gitu? Ada? HR siapa itu? Nggak ada. Berarti ibu-ibu yang melakukan arisan itu membuat sebuah skema akad yang baru. Ini termasuk di antara akad yang boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak ada dalilnya itu boleh nggak? Nggak boleh ya? Akad bid'ah. Boleh nggak? Boleh. Kita banyak berjumpa dengan akad yang baru di era kontemporer. Misalnya menggunakan e-money, ada model marketplace, ada pemasaran melalui online dan seterusnya. Tidak ada riwayat bahwa dulu Umar bin Khattab jualan melalui Facebook, atau para sahabat mereka bisnis melalui marketplace dan seterusnya. Apakah transaksi semacam ini boleh? Boleh. Hukum asalnya boleh. Prinsipnya adalah selama tidak melanggar aturan. Nah, yang kedua adalah hukum urusan dunia. Ini berbicara tentang aturan syariat. Berbicara tentang aturan syariat. Dan yang paham tentang aturan syariat adalah mereka yang belajar syariat. Nabi Muhammad SAW serta para ulama yang belajar dari beliau di kalangan para sahabat, generasi setelahnya sampai ulama zaman kita. Sehingga kalau Anda bertanya tentang masalah urusan dunia, ini ranahnya para praktisi. Tapi kalau Anda bertanya tentang masalah hukum urusan dunia, ini para ustadz yang bicara. Sehingga bedakan bagian yang pertama dan yang kedua. Ada orang yang tanya ke saya, Pak Ustadz, gimana sih caranya membangun bisnis biar untung besar? Ya, saya bilang ini pertanyaan salah sasaran. Kalau Bapak mau tanya seperti ini, tanyakan ke praktisi-praktisi ini. Mereka yang sudah biasa main bisnis, yang tahu tentang manajemen bisnis dan seterusnya. Mereka lebih ngerti. Tapi kalau Bapak tanya tentang kasus permasalahan yang Bapak alami dalam sebuah bisnis, bagaimana hukumnya, insya Allah kami bisa jelaskan jika ada pengetahuan yang kami miliki. Karena kita berbicara hukum urusan dunia dan bukan urusan dunia. Dipahami ya? Baik, selanjutnya. Ini tadi muqaddimah yang pertama ya. Bahwa hukum asal muamalah adalah mubah. Berikutnya, yang kedua. Dalam bermuamalah ada dua aturan yang mengikat. Ada dua aturan yang mengikat. Ini kaidah sekaligus langsung materi ya. Yang pertama adalah aturan syariat. Yang pertama, aturan syariat. Yang kedua adalah kesepakatan para pelaku akad. Dalam melakukan muamalah, manusia terikat dengan dua aturan. Yang pertama aturan syariat, dan yang kedua aturan yang menjadi kesepakatan para pelaku akad. Untuk aturan yang pertama syariat sudah memberikan. Kita tinggal pelajari dan tinggal melaksanakan. Untuk yang kedua, ini dibebaskan. Bagi masing-masing pelaku akad, boleh menambahkan klausul-klausul tertentu yang itu menjadi kesepakatan bersama. Jika sudah menjadi kesepakatan bersama,
maka aturan itu mengikat. Karena hakikat akad itu apa, Pak? Karena hakikat dari akad adalah kumpulan kesepakatan. Sehingga saat Anda melakukan akad, di situ ada banyak klausul. Klausul 1, 2, 3 dan seterusnya, lalu Bapak tanda tangan. Saat Bapak tanda tangan akad, berarti menyepakati seluruh kumpulan klausul kesepakatan yang ada di atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an di awal surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah setiap akad. Dan makna aufu bil uqud ay bil uhud, penuhilah setiap janji yang kalian buat. Sehingga dalam klausul kesepakatan di situ ada banyak janji. Anda akan melakukan A, poin B, poin C. Klausul-klausul itulah semua perjanjian yang jika Anda tanda tangan, maka itu semuanya menjadi mengikat. Di samping itu Nabi SAW juga bersabda, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Bahwa setiap muslim itu wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Sehingga kalau orang sudah sepakat, maka dia wajib memenuhi kesepakatan itu. Atas perintah dari Allah dalam surat apa tadi? Al-Maidah ayat yang pertama dan sabda Nabi SAW di ayat ini. Selanjutnya, yang ketiga, semua bentuk kesepakatan hukum asalnya boleh. Semua bentuk kesepakatan hukum asalnya adalah mubah kecuali 3 jenis, 3 bentuk. Yang pertama adalah kesepakatan yang bertentangan dengan syariat. Kesepakatan yang bertentangan dengan syariat. Misalnya apa? Kesepakatan riba. Nanti kalau kamu telat kena denda. Itu berarti kesepakatan telat bayar kena denda. Ini kesepakatan riba. Atau ada kesepakatan goror seperti transaksi asuransi, itu kesepakatan goror. Di sini harus ada asuransinya. Bayar premi sekian dan nanti bisa dapat, bisa tidak. Kemudian juga kesepakatan yang melanggar aturan Allah. Misalnya semua karyawan dilarang berjilbab. Ditulis dalam klausul perjanjian penerimaan karyawan. Kemudian itu ada poin karyawan dilarang untuk berjilbab. Ini boleh atau tidak? Boleh ya. Karena yang berjilbab karyawati, bukan karyawan ya. Maka orang tanda tangan di situ hukumnya boleh. Yang kedua, kesepakatan yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Kesepakatan yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Contoh konsekuensi akad itu apa, Pak? Masing-masing akad punya konsekuensi yang berbeda. Misalnya jual beli. Jual beli itu konsekuensinya apa? Terjadi perpindahan hak milik. Terjadi perpindahan hak milik. Kalau ada transaksi jual beli tapi tidak terjadi perpindahan hak milik. Misalnya, saya jual HP ini kepada Bapak, tapi nanti kalau saya bisa mengembalikan uangnya, tolong Bapak kembalikan barangnya. Boleh atau tidak kayak gitu? Saya ulang, ini contoh real ya.
Saya sampaikan ini kasus real. Ada mahasiswa, dia punya laptop harganya 10 juta. Tapi dia butuh duit untuk bayar SPP. Lalu dia datang ke Pak Haji. Pak Haji, saya butuh duit 6 juta. Ini laptop 10 juta harganya. Saya baru beli 10 juta. Ini saya jual ke Pak Haji 6 juta saja. Tapi dengan kesepakatan, jika saya bisa mengembalikan uang 6 juta dalam waktu 5 bulan, tolong Pak Haji kembalikan laptop itu. Paham ini? Baik, ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Terjadi khilaf ini. Yang mengatakan boleh angkat tangan. Yang mengatakan boleh. 1, 2, baik. Yang mengatakan tidak boleh. Jumhur berpendapat tidak boleh. Baik. Kenapa boleh, Pak? Boleh kenapa? Karena tidak ada bunga, sudah ada akad, maka hukumnya boleh. Berarti akad ini sah ya? Ada temponya. Sah akad ini. Insya Allah sah. Baik, yang mengatakan tidak boleh alasannya apa? Hah? Sudah jual beli, bikin 2 akad dalam 1 akad. Satunya akad apa? Beli lagi, buyback. Berarti buyback itu haram. Ya, kita kan sering ya. Nanti akan kami beli ulang setelah rentang waktu sekian. Itu buyback ya. Buyback garansi itu halal atau haram? Halal. Tidak semua orang mau. Ini disepakati di depan. Kita bukan bicara mau dan tidak mau ya. Kalau Bapak mau tanda tangan, kalau nggak mau ya nggak jadi akad. Ini disepakati di depan. Tidak pastinya di mana? Kalau itu faktor lain ya. Sehingga kalau laptopnya itu hilang, ya qadarullah masya'afa'al. Itu faktor lain. Kita bicara untuk kondisi yang normal ya. Yang kita fokuskan adalah menyepakati klausul itu boleh nggak? Boleh. Baik, sekarang coba kita lihat ya. Dalam setiap transaksi itu pasti ada konsekuensi. Di sini jadi poin yang keempat sebenarnya. Dalam setiap akad ada konsekuensi akad. Semua akad itu pasti ada konsekuensi akad. Yang disebut dengan lawazimul aqdi. Yang disebut dengan lawazim al-uqud atau lawazimul aqdi. Konsekuensi akad. Setiap akad harus ada konsekuensi akad. Apabila konsekuensinya dijalankan, maka akad itu berlangsung. Tapi kalau tidak, maka dianggap tidak ada akad. Contoh ya. Si A mengatakan kepada si B, saya mau nikah dengan kamu dengan syarat selesai nikah, kita pisah selama-lamanya, nggak perlu ada komunikasi, nggak perlu dikasih nafkah sampai mati. Kira-kira gimana itu? Hah? Bukan, itu bukan cerai. Kesepakatan di depan. Sebelum akad, dia ngomong kayak gitu. Saya mau nikah dengan kamu dengan syarat setelah akad nikah, kita pisah selama-lamanya, gak usah ada komunikasi, tidak perlu ada nafkah, sampai mati. Hah? Apa ini? Ini akad nikah yang konsekuensinya tidak dijalankan. Sehingga ketika itu dilakukan, tapi konsekuensinya nggak dijalankan, itu sama dengan tidak akad nikah. Kowe ngopo rabi nih kayak gini, Pak. Ngapain kamu nikah kalau seperti ini kondisinya? Ini kan sama dengan tidak menikah.
Saya beli barang ini, tapi saya tidak mau serahkan barang ini ke Bapak. Penjual ngomong, baik saya jual barang ini, tapi saya tidak mau serahkan barang ini ke Bapak. Berarti gimana itu? Jual beli yang bertentangan dengan konsekuensinya. Nah, ketika bertentangan dengan konsekuensinya, maka akadnya menjadi tidak berlaku. Paham, Pak? Semua akad yang konsekuensinya tidak dijalankan, itu akadnya menjadi tidak berlaku. Bapak kasih kamu tanah, tapi jangan dipakai selama-lamanya ya. Jangan kau jual, jangan kau sewakan, jangan kau pakai, biar Bapak saja yang pakai, tapi ini sudah saya kasihkan ke kamu. Ini berarti belum ngasih. Artinya itu tidak disebut sebagai hibah, meskipun ngomongnya hibah. Dipahami ya? Sehingga jika ada akad tapi konsekuensinya tidak dijalankan, maka akad itu menjadi batal. Udah? Satu lagi ini ya, biar komplit. Yang C. Kesepakatan berupa akad yang kedua yang menjadi syarat akad pertama. Tulisannya panjang, saya tulis saja ya. Kesepakatan berupa akad yang kedua yang menjadi syarat akad pertama. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Akad 1 plus akad 2, di mana akad 1 adalah akad utama, sementara akad yang kedua adalah syarat untuk akad 1. Bisa dipahami ini? Baik. Contohnya misalnya Pak, contoh ya. Saya mau memberi utang ke kamu, tapi dengan syarat kamu harus jual barangmu ke saya. Ini sama dengan menggabungkan antara akad utang dengan akad jual beli. Seperti ini tidak boleh. Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu salafun wa bai'. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Ada orang yang ngasih utang ke petani. Bapak mau tanam apa? Lombok, sayur, kentang. Butuh modal berapa? 10 juta. Nih saya utangi 10 juta. Nanti kalau panen, kembalikan 10 juta, jangan ada tambahan sepeser pun. Tapi syaratnya satu. Apa Pak? Kalau nanti kamu panen, hasil panen kamu harus dijual ke saya. Banyak seperti ini? Sangat banyak. Di masyarakat kita banyak. Ada orang ngasih utang. Kamu butuh apa? Bibit ayam, pakan, obat, perlengkapan, lampu, dan seterusnya. Total jumlah utang 50 juta. Nanti ketika panen kembalikan 50 juta. Syaratnya satu, ayam ini wajib dijual ke saya. Praktek seperti ini menggabungkan antara utang dengan jual beli, dan praktek menggabungkan utang dengan jual beli hukumnya disebut oleh Nabi SAW la yahillu, tidak halal. Karena dia bentuknya adalah akad 1, yang itu merupakan akad utama, plus akad 2, di mana akad 2 merupakan syarat untuk akad 1. Cukup jelas insyaallah? Baik. Contoh kasus. Apakah akad yang kedua ini harus berupa akad muamalah yang sama? Ataukah boleh akad yang lain? Semua bentuk akad yang digabungin kayak gini. Misalnya, beli rumah dapat janda. Itu boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Hah?
Boleh? Enggak boleh, masa boleh? Enggak boleh, Pak. Insya Allah. Dengerin tuh istrinya kan. Karena di sini menggabungkan antara akad jual beli dengan akad nikah. Di mana akad jual beli sebagai akad utama, kamu kalau mau beli rumah ini wajib nikahi janda yang ada di dalamnya. Hah? Enggak boleh, karena menggabungkan apa? Jual beli dengan akad nikah. Solusinya gimana biar boleh? Hah? Oh, Masya Allah. Nah, ibu ini saya ngasih solusi ya. Nikahin jandanya bonus rumah. Kalau ini boleh. Paham, Pak? Paham ya? Yang ngasih solusi loh ibu-ibu. Masalah. Ini kan modalnya lebih kecil. Akad nikah modal berapa sih, Bang? Enggak berani jawab. Tapi kalau beli rumah kan modalnya gede. Kalau yang kedua itu akadnya cuma satu. Ya. Akad nikah saja, rumahnya bonus karena Anda nggak perlu beli kan. Setuju, Pak? Bapak-bapak udah tahu, Ustaz, cuman nggak berani jawab, Ustaz. Oh gitu. Iya. Makanya saya buka di sini ya. Taib. Jadi dan itu real disebutkan oleh Ibnu Qudamah, termasuk diantaranya adalah saya mau membeli ini dengan syarat saya dinikahkan dengan putri bapak. Contoh seperti itu tidak boleh. Dan Ibnu Qudamah ketika menyebutkan penjelasan tentang dua akad digabung jadi satu akad, itu tidak hanya akad dalam muamalah maliyah, tapi juga melebar sampai akad nikah dan yang lainnya. Baik, selanjutnya setiap akad ada konsekuensi akad. Dan tadi kita sudah sampaikan, akad menjadi sah jika konsekuensinya dijalankan. Kalau konsekuensinya tidak dijalankan, maka akad itu tidak sah, batal. Karena itu kenapa akad nikah mut'ah itu dianggap batal? Karena konsekuensinya nggak dijalanin. Konsekuensi pernikahan itu apa sih, Pak? Sudah berapa tahun nikah kok nggak tahu ini? Konsekuensi akad nikah itu apa sih? Menjadi suami istri. Menjadi suami istri itu sampai berapa lama? Seumur hidup. Sehingga boleh nggak itu dibatasi? Kita jadi suami istri selama sebulan. Nggak boleh. Kita jadi suami istri, kalau sebulan boleh berarti sehari boleh. Orang Syiah kayak gitu. Kita akad nikah ya. Akad nikah selama sebulan. Akad nikah selama sepekan, akad nikah selama sehari, akad nikah selama 2 jam. Dan semua itu nikah mut'ah yang hukumnya haram bil ijma' dengan ijma' kaum muslimin. Sebab adanya batasan itu bertentangan dengan konsekuensi akad nikah, yaitu menjadi keluarga tanpa batas waktu. Kalaupun ada perceraian, itu muncul di belakang. Tapi kalau disepakati, nah ini yang nggak boleh. Karena itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Dipahami insya Allah? Paham ya? Baik. Sekarang kembali ke kasus tadi. Antara mahasiswa dengan Pak Haji tadi. Kira-kira setelah kita paham tentang konsekuensi akad, model seperti ini boleh atau tidak? Tidak boleh, kenapa? Karena konsekuensi akadnya tidak dijalankan. Jadi yang namanya jual beli itu kan pindah hak milik sempurna. Tidak bisa ada kesepakatan kalau saya bisa mengembalikan uang, tolong barangnya dikembalikan. Ini berarti tidak terjadi perpindahan hak milik. Paham ya? Maka model seperti tadi itu disebut sebagai bai' wafa. Buyback yang disepakati, buyback yang disepakati itu disebut dengan bai' al-wafa. Disebut dengan bai'ul wafa. Dan hakikat dari bai'ul wafa adalah utang bergadai. Hakikatnya utang bergadai.
Sehingga dari kasus Pak Haji dan mahasiswa tadi, hakikatnya adalah mahasiswa itu utang 6 juta dan dia gadaikan apa? Dia gadaikan apa? Laptopnya. Hukumnya apa? Utang bergadai. Utang bergadai boleh enggak? Boleh, Pak. Nabi SAW pernah utang dan beliau gadaikan apa? Baju besi. Sehingga utang bergadai tidak dilarang. Namun syaratnya ketika pengembalian tidak diperbolehkan ada tambahan. Syarat yang kedua, objek gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak siapa? Yang memberi utang. Baik, sekarang ada kasus. Kasus ya, ini kasus real. Si A seorang petani, dia punya sawah. Si B orang yang kaya. Lalu si A butuh uang senilai 10 juta. Utang ke si B. Wahai Pak B, saya mau utang 10 juta. B mau memberikan utang itu dan A menyerahkan sawahnya sebagai barang gadai. Sudah? Baik. Tapi posisi A, dia tidak punya sumber pendapatan selain mengelola sawah. Maka dia minta izin kepada B untuk tetap menggarap sawah itu. Si A, si petani, setelah menerima uang 10 juta, dia minta izin kepada B untuk menggarap sawah itu, ngelola sawah itu. Sampai di sini boleh atau tidak? Boleh ya? Boleh. Nah, B ngasih syarat. Boleh kamu garap, tapi syaratnya satu, kamu harus sewa. Karena sawah ini kan barang gadai, dan kamu ingin tetap memanfaatkan. Maka sebagai syaratnya, kamu harus sewa lahan itu. Per bulan murah saja, 500.000 enggak apa-apa. Sampai utangmu lunas. Praktek ini boleh atau tidak? Tidak bolehnya di mana? Dua akad. Akad apa? Dua akad apa? Gimana Pak? Utang sama ijarah. Utang dan sewa. Baik. Di sini yang terjadi adalah riba. Ribanya di mana? Orang kaya ini mendapatkan manfaat dari utang yang diberikan, terus Disewakan kembali, Ustaz. kemudian disewakan. Jadi bentuk manfaat itu adalah nilai sewa yang diterima oleh si kaya tadi. Hukumnya apa? Riba. Dia memberi utang dan dia mendapatkan manfaat berupa riba. Nah, Masya Allah. Baik, sekarang ada kasus real ya. Kasus real. Ya, sekarang coba kasus real ini. Nanti barangkali bisa dibahas bareng-bareng ya. Kalau seperti ini boleh atau tidak kira-kira? Sebentar. Saya bukakan kasus realnya. Masya Allah. Ternyata banyak di sini. Tidak kuat, Pak. Oh, Masya Allah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, coba kita bukain ini. Bismillah. Mana ini?
Kemarin ada, saya simpan. Oh, hilang. Baik, saya ceritakan saja sekarang. Ternyata hilang, Pak. Filenya nanti saya cari ya. Saya mau mengangkat tentang masalah sukuk retail, Pak. Nah, mungkin di antara jamaah ada yang mengenal transaksi itu. Ceritanya kan begini ya. Pemerintah butuh dana senilai 1 triliun. Lalu oleh pemerintah diterbitkanlah sukuk sebanyak 1.000 lembar. Satu sukuk dijual dengan harga 1 miliar. Objek yang disukukkan adalah bandara. Sudah? Kesepakatannya dalam rentang waktu 5 tahun, bandara akan dimanfaatkan oleh pemerintah dan setelah itu akan dibeli kembali sukuk tadi dari rakyat sesuai dengan harga yang sama. Kemarin beli 1M, dibayar 1M. Lalu apa benefit yang didapatkan oleh penerima sukuk? Mereka berhak mendapatkan nilai sewa untuk bandara yang dimanfaatkan oleh pemerintah 100 juta per bulan. Sudah? Hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh atau tidak? Ya baik, ini saya bacakan ini, ketemu ini kasusnya. Ya. Taib. Minta tolong dibacakan, Bang. Sukuk retail. Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat 1 triliun. Dia menjual bandara dengan cara menerbitkan 1.000 sukuk. Satu sukuk dijual 1 miliar. Perjanjiannya, pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Dan selama 5 tahun, bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Bolehkah transaksi ini? Kita buat diskusi kelompok ya. Semua peserta saya bagi menjadi 2 kelompok, kelompok ikhwan dan akhwat. Silakan diskusi. Waktu Anda 2 menit. Boleh alasannya apa, tidak boleh alasannya. Kami sudah menunjuk ketua kelompok. Baik, silakan nih. Tunjuk ketua kelompok, nanti jadi juru bicara. Anda serahkan pada ketua kelompok. Baik, baik. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Setelah wabarakatuh. berdiskusi dengan Alot, Ustaz, di sini. Mungkin ini kasusnya hampir sama dengan kasus yang sawah tadi, karena ada penambahan manfaat dari transaksi awalnya, dari peminjaman tadi, sehingga ini kami nilai sebagai riba. Riba. Ya, Ustaz. Masuk kategori riba ya. Ya. Baik, bisa dijelaskan lebih detail Pak dari awal mulanya. Jadi mungkin pertama kita perlu mengenal skema akadnya dulu. Lalu model akad seperti ini sah ataukah tidak? Kalau tidak sah masalahnya ada di mana? Baru kemudian bicara pelanggaran. Sudah?
Skema akad ini jadinya apa, Pak? Apakah ini jual beli atau bukan? Jual beli atau Ibu-ibu belum bicara ya tadi. Ada mikrofon nggak di sini? Ada mikrofon? Coba yang bawa mikrofon diangkat mikrofonnya. Nggak ada mikrofon? Oh ini mikrofon. Baik, silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Menurut ibu-ibu ini boleh atau tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini kami tadi berdiskusi kalau di sini ada 2 contoh kasus yang disebutkan sebelumnya, yaitu pertama menjual buyback dengan syarat buyback yang disebutkan itu. Contoh sebelumnya yaitu menjual sukuknya lalu kemudian akan menembus kembali. Jadi ini utang bergadai ya, tapi ada penyewaan 100 juta per bulan yang akan diserahkan itu yang menjadi ribanya. Jadi kesimpulannya Tidak boleh, Ustaz. tidak boleh. Baik. Sepakat Bapak-bapak? Ada yang berpendapat beda? Silakan Mas. Masya Allah. Menurut Bapak boleh ya? Ini ada khilaf di antara penuntut ilmu, Ustaz. Ini karena nggak tahu nih ya Ustadz, mungkin kalau dari pandangan saya ada kata kunci di situ, dia menjual kan. Jadi bandaranya itu statusnya dijual kepada si pemilik sukuk, katakanlah 1000 pemilik sukuk gitu kan. Dan jadi sudah jadi hak milik pemilik sukuk gitu. Tapi berarti selama 5 tahun itu si pemerintah membayar sewa kepada si pemilik sukuk gitu kan ya. Jadi sedikit berbeda sama yang tadi, karena yang tadi kan digadai ya, artinya tidak ada pemilihan status kepemilikan gitu. Jadi menurut saya sih boleh gitu. Boleh ya? Karena sudah terjadi akad jual beli terlebih dahulu, Iya, baru setelah itu akad sewa. betul. Sehingga tidak ada akad gadai. Betul Ustaz. Betul ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ini berpendapat boleh. Ada yang mengikuti mazhab beliau? Akhirnya ada, Ustaz. Akhirnya ada. Baik, ibu-ibu ada yang punya pendapat yang berbeda? Ikut bapak-bapak aja ya. Urusan duit ikut bapak-bapak. Tayyib. Jadi begini jamaah. Dalam setiap akad tadi kita berangkat dari satu kalimat ya. Setiap akad harus ada konsekuensi akad. Dan konsekuensi akad jual beli adalah perpindahan hak milik. Kira-kira menurut Anda, mungkin nggak objek seperti ini pindah hak milik? Kenapa nggak mungkin? Ya, mungkinkah objek seperti bandara itu pindah hak milik? Mungkin nggak? Kenapa tidak mungkin? Dia objek vital negara. Objek vital negara itu kalau dimiliki oleh swasta itu bisa berbahaya. Andaikan misalnya Pak, saya pembeli bandara ini, ya sudah, kau terbitkan 1000 sukuk, tak beli semuanya. Saya bayar 1 triliun sehingga bandara itu milik saya. Karena sudah jadi milik saya, berarti kan saya punya kebebasan untuk memanfaatkan. Akhirnya gimana? Saya bangun kandang ayam di situ. Pas di runway-nya. Wah. Boleh atau tidak, Pak? Dia kan jauh dari pemukiman. Syarat kandang ayam itu apa, Pak? Jauh dari pemukiman. Dan yang namanya bandara itu pasti jauh dari pemukiman. Jadi kalau saya punya bandara itu berarti kan saya punya kebebasan. Tapi secara aturan, wah negara tidak mungkin. Ini bisa berbahaya. Nanti lalu lintas jadi berhenti gara-gara bandara itu dikuasai oleh swasta. Makanya sukuk retail semacam ini tidak mungkin bisa dijalankan sesuai syariat apabila objeknya adalah objek vital negara. Sehingga solusi yang disampaikan oleh para ulama, kalau skema ini tetap mau dijalankan, seharusnya objek yang disukukan itu bukan objek vital. Tapi objek yang sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh pemerintah, sehingga andai pun itu pindah kepemilikan ke tangan rakyat, itu tidak menjadi sumber masalah besar. Misalnya
sekolah SD yang sudah mangkrak, atau gedung pemerintah yang sudah nganggur, terus dijual dengan cara sukuk, diterbitkan sukuk, insya Allah diperbolehkan. Tapi yang aneh begini, saya perhatikan dari informasi yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai objek sukuk, itu kan rata-rata objek yang disukukan itu objek vital. Ada berupa jembatan. Masya Allah, ini komplotan anak-anak udah pada datang. Silakan duduk ya, yang manis, adik-adik ya. Yang anak-anak yang masuk di sini wajib nyatet. Saya ulang ya. Di antara objek sukuk yang pernah diterbitkan itu jembatan. Jembatan, Pak. Kalau kemudian orang memiliki jembatan, tak tutup itu jembatan. Siapa yang mau masuk bayar. Ini itu tidak mungkin. Makanya objek seperti ini kalau disebut jual beli, itu nampaknya bukan jual beli. Yang lebih zahir itu adalah dijadikan objek gadai. Maka penyebutan pemerintah menjual atau ini dijual itu kalimat nama, tapi yang lebih kita lihat adalah hakikatnya. Maka bisa jadi nama akadnya A, tapi konsekuensinya B, berarti yang dipilih adalah akad B. Yang menjadi sebenarnya adalah akad B. Baik, adik-adik bisa tenang ya, biar bapak ibunya Habib ini bisa fokus untuk belajar. Saya coba tambahkan sedikit ini ya. Jadi hakikat akad dilihat dari konsekuensinya. Hakikat akad itu dilihat dari konsekuensinya. Sehingga kalau terjadi kayak gini, Pak. Akadnya A. Ada orang melakukan akad A. Seharusnya kan konsekuensinya A. Ada orang melakukan akad B. Seharusnya dia memberikan konsekuensi. Ini kembali konsekuensinya B, ini konsekuensinya A. Maka nama tidak mengubah hakikat, tapi yang lebih dijadikan acuan adalah konsekuensi. Disinilah kita mengenal ada istilah jual beli inah. Jual beli inah, pernah dapat ini? Ini hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah utang riba. Meskipun sebutannya jual beli. Tapi hakikatnya utang riba karena konsekuensinya konsekuensi utang ribawi. Kayak gimana sih Pak jual beli ini? Misalnya, saya dengan A melakukan transaksi. Masya Allah. Sudah ada bazar di sini. Saya dengan A melakukan transaksi. A datang ke saya. Pak, saya mau utang 5 juta. Saya bilang, tidak bisa. Saya tidak mau ngasih utang, saya nggak dapat untung. Riba hukumnya haram. Akhirnya gini aja, saya kasih solusi sama A. Bismillah. Saya kasih solusi sama A. Gini aja. Saya jual HP ini ke kamu dengan harga kredit 5 juta. Sudah? Loh, saya butuh duit kok malah suruh beli HP. Udah nggak apa-apa, ikuti aja saran saya. Saya jual HP ini ke kamu dengan harga 5 juta kredit. Oke? Oke, deal. Silahkan dicicil selama 1 tahun. HP dipegang oleh A. Lalu saya minta, sekarang kau jual HP itu ke saya dengan harga 4 juta tunai.
ke saya dengan harga 4 juta tunai. Saya keluarkan duit 4 juta, saya kasihkan ke saya. HP kembali ke saya. Sudah? Ada berapa jual beli? 2. Yang pertama, jual beli kredit dari saya ke A. Yang kedua, jual beli cash dari A ke saya. Sudah? Barangnya satu. Maka saya pulang bawa HP dan membawa piutang 5 juta. Yang nanti akan dicicil oleh A selama 1 tahun. A pulang bawa uang 4 juta dan dia menanggung utang senilai 5 juta. Yang nanti akan dicicil selama 1 tahun. Berarti hakikatnya apa itu? Utang. Itu hakikatnya adalah utang 5 juta, utang 4 juta, bayar 5 juta. Praktek ini namanya jual beli inah dan hakikatnya utang riba, meskipun sebutannya jual beli. Maka bedakan antara nama akad dengan hakikat akad. Untuk bisa mengetahui hakikat akad, Anda harus melihat konsekuensi akad. Baik. Coba kita lihat contoh yang lebih nyata di masyarakat. Bank syariah. Dia punya produk namanya Wadiah. Dia punya produk namanya Wadiah. Wadiah itu apa sih, Pak? Titip. Wadiah adalah titipan. Sudah? Kayak gini, Pak. Saya mau umroh. Saya punya uang 10 juta nganggur. Karena saya umroh sekeluarga, daripada uang ini nanti kesepian di rumah nggak ada siapapun, maka saya titipkan uang 10 juta itu ke tetangga. Ini saya titip 10 juta, saya mau berangkat umroh sekeluarga. Berangkatlah saya. Selisih sehari, tetangga saya menggunakan uang itu. Tetangga saya menggunakan uang itu. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Gimana? Harus ada izin dari pemilik uang itu. Tapi kalau nggak izin, nggak boleh. Kalau tetap dimanfaatkan, amanah betul. Kalau tetap dimanfaatkan jadinya apa? Melanggar amanah. Berarti khianat. Saya titip, tapi uang itu dimanfaatkan oleh teman saya, dia nggak minta izin ke saya. Berarti yang terjadi apa? Yang sederhana aja ya. Kalau pakai arisan insya Allah ibu-ibu paham ya. Ada 100 orang ngadain arisan, bandar satu kan? Semuanya store 500.000 ke bandar ini. 500.000 kali 100. Berarti 50 juta. Nunggu giliran untuk dikocok ya. Kapan akhirnya? Masih bulan depan. Masih lama, 1 bulan lagi. Padahal sudah terkumpul. Kira-kira kalau bandar ini menggunakan uang 50 juta tadi untuk umroh boleh nggak? Ya, ibadah loh Pak. Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Bukan punya dia. Itu hanya uang orang titipan. Berarti titipan dimanfaatkan hukumnya apa? Tidak boleh. Saya minta izin uangmu saya pakai. Boleh? Untuk dipakai dan diizinkan, maka akadnya berubah menjadi utang. Akadnya berubah jadi utang. Ya sudah, kau pakai aja, tapi nanti ketika saya pulang tolong diganti. Itu kan sama dengan apa? Utang. Paham ya? Baik. Bapak datang ke bank syariah, naruh uang senilai 100 juta. Dan Anda mengambil produk Wadiah. Tercatat di situ buku tabungannya tercentang Wadiah. Sehingga
kartu Anda, kartu apa ini ATM-nya adalah kartu ATM silver. Karena yang gold hanya boleh yang mudoroba. Kalau yang wadiah maksimal silver. Baik, karena kartunya wadiah, maka 100 juta ini statusnya adalah uang wadiah. Sudah? Kira-kira 100 juta itu dimanfaatkan atau tidak oleh bank, Pak? Dimanfaatkan ya. Pilihannya ada dua. Bank minta izin ke nasabah, sehingga akarnya berubah jadi dan itu berarti apa? Khianat. Bank syariah khianat gitu. Karena dia nyebutnya kan wadiah ya. Wadiah katanya apa? Titipan. Ketika itu titipan kan berarti tidak boleh dimanfaatkan. Cuman yang terjadi bank diperbolehkan untuk memanfaatkan. Sebab bagian dari regulasi perbankan. Dalam regulasi itu diberi hak untuk memanfaatkan dana nasabah tanpa harus minta izin nasabah. Sehingga izin itu adalah izin undang-undang. Kalau jadi izin undang-undang berarti sama dengan izin pemilik, artinya nanti akan dimanfaatkan oleh bank. Berarti hakikatnya adalah utang. Sehingga wadiah ini karena ada regulasi perbankan yang mengizinkan maka jadinya apa? Maka hakikatnya akad apa? Utang. Meskipun nyebutnya jadi akad itu tidak dilihat dari nama, tapi hakikat akad dilihat dari konsekuensinya. Sampai jam 10. Baik, 4 menit. 6 menit lagi. Ada yang mau disampaikan? Baik. Ini kan separuh-separuh ya. Separuh materi, separuh tanya jawab. Berarti kita 1 jam lagi tutupan. Contoh kasus seperti ini, rata-rata di bank syariah di Indonesia seperti melakukan hal seperti ini, Ustadz. Gimana Pak? Ya, rata-rata bank syariah di Indonesia akadnya seperti ini, wadiah, tapi menjadi utang. Berdasarkan pengalaman Ustadz, ada nggak bank syariah yang benar-benar menjalankan akadnya sesuai dengan syariat Islam di Indonesia? Syukran jazakallah khair. Baik. Akad utang itu boleh atau tidak? Boleh. Sehingga sebenarnya kalau bank syariah itu menetapkan akad utang dengan nasabah, nggak ada masalah. Oleh karena itu, dalam akad utang tidak boleh ada tambahan. Dan alhamdulillah, wadiah bank syariah itu 0% bunga. Sehingga memang sesuai dengan hukum syariah, meskipun namanya wadiah. Tapi hakikatnya utang dan bank tidak memberikan bunga. Alhamdulillah. Oleh karena itu kenapa yang direkomendasikan oleh para asatidzah adalah memilih wadiah? Bukan karena mereka setuju dengan istilah wadiah itu, tapi melihat bahwa dalam wadiah ini hakikatnya adalah utang dan dalam wadiah itu tidak ada bunga. Adanya malah biaya administrasi. Kita membayar tapi kita tidak mendapatkan kelebihan sepeser pun. Wallahu a'lam. Ya, sebentar. Umahat dulu ya, Bapak. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanyakan di kampung saya tuh paling sering terjadi gini, menggadaikan tanah. Dia menggadaikan tanah 10 juta. Tapi
tanah itu akhirnya dipakai sama yang memberikan pinjam uang itu untuk dia kelola. Berarti selama ini itu nggak boleh ya Ustadz? Memanfaatkan barang gadai termasuk riba ya. Kemarin ada yang bawa buku ada apa dengan riba? Ada apa dengan riba ada? Ada yang punya buku itu? Nah, di buku itu saya bahas salah satu di antara bentuk riba adalah memanfaatkan barang gadai. Oleh karena itu kalau ada orang yang punya barang gadai, dia tidak boleh dimanfaatkan. Baik sawah, kendaraan, maupun misalnya motor, tidak boleh. Sehingga barang gadai dipertahankan sebagai barang gadai, tidak boleh dimanfaatkan. Mau panen. Jadi ya yang nanam yang berhak. Jadi petani itu misalnya sudah mau panen, butuh uang, maka nanti hasil yang ada di atas sawah itu hak milik petani. Baik, silakan. Mana lagi? Gantian ya. Ya, dari Bapak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan kartu kredit, Ustaz. Mungkin sebagian besar dari kita masih menggunakan kartu kredit, meskipun contohlah syariah. Memang banyak bank syariah, yang nggak usah sebut nama banknya, cuman ada syariahnya belakangnya. Dalam akad mungkin adalah yang namanya kalau telat kena bunga atau denda gitu ya istilahnya. Tapi bagaimana hukumnya kalau kita menggunakan kartu kredit hanya untuk kondisi tertentu dan itu pun tidak ada niatan untuk bayar terlambat atau kita selalu tepat waktu. Dan jatuhnya memang tidak ada bunga atau denda gitu Ustaz. Apakah sangat membutuhkan, Pak? Tergantung kondisi kan, makanya ada contoh misalnya kalau kita traveling ke luar negeri, kita bisa booking hotel atau apa harus pakai kartu kredit kadang dari Indonesia Ustaz. Seperti itulah kondisinya. Baik. Jazakallah khair. Ada penjelasan tapi cukup panjang ya, berkaitan dengan penggunaan kartu kredit dalam kondisi kita sangat membutuhkan. Sementara kita punya komitmen, jika sudah kepake, kita tidak akan bayar telat, sehingga tidak kena penalti. Apakah itu diperbolehkan? Sebagian ulama membolehkan, dengan pertimbangan begini. Tolong diperhatikan dulu ya. Ada akad yang mubah, tapi dalam akad mubah itu terdapat klausul riba. Akadnya mubah. Jadi kasusnya akad mubah, tapi ada klausul riba. Contohnya apa, Pak? Yang paling gampang ya. Misalnya PLN, listrik pasca bayar. Di sini kan ada denda terlambat bayar rekening listrik ya. Ada ini yang pasca bayar ada ya. Klausul ini ada untuk PLN pasca bayar. Berarti di situ ada akad mubah. Akad mubahnya apa? Jual beli listrik. Jual beli listrik itu hukumnya boleh atau tidak? Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia adalah benda yang mubah dan dimanfaatkan, dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi di situ ada klausul riba, yaitu ada denda terlambat. Apakah klausul riba ini menyebabkan akad yang mubah jadi riba? Jawabannya tidak. Nah, ulama membolehkan kasus semacam ini, Masya Allah. Makin meriah ya. Ulama membolehkan kasus semacam ini dengan syarat. Kasus ini boleh dengan syarat satu, sangat dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak boleh.
Dan kita tahu listrik dibutuhkan. Yang kedua, klausul riba itu sepihak. Dan kita tidak bisa menghindar. Dan Anda tidak mungkin datang ke kantor pusat terus minta tolong klausul ini dihapus. Karena adanya kayak gitu. Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari. Memungkinkan untuk dihindari ribanya. Dengan cara apa? Anda bayar tepat waktu. Kalau Anda tidak ingin kena riba, jangan telat. Kan gitu ya? Baik. Apabila 3 ketentuan ini dipenuhi, maka transaksi tadi hukumnya boleh. Meskipun ada klausul yang terlarang. Baik. Analogikan hal ini, kiaskan hal ini pada kartu kredit. Dalam kartu kredit, jika di situ kan terjadi akad, hakikatnya adalah akad utang. Tapi di situ ada klausul riba, yaitu penalti. Akad utangnya apa ini? Mubah. Akad penaltinya klausul riba. Boleh atau tidak? Satu, apakah sangat dibutuhkan? Bagi sebagian orang sangat butuh. Saya kalau nggak pakai kartu kredit Pak, nggak bisa. Saya bertransaksi di luar negeri, jaringan yang diterima hanya jaringan kartu kredit. Kalau kartu debit, jaringan itu nggak diterima. Yang kedua, klausul riba itu sepihak. Anda tidak bisa menghindari. Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari ribanya. Dengan cara bayar tepat waktu. Kalau kondisinya seperti ini, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ada salah satu orang yang tanya ke saya, Pak Ustadz, teman saya itu nantang kayak gini. Dia buka Amazon. Ya. Setelah itu dia klik salah satu barang di situ. Kemudian dia bilang ke teman saya yang sudah anti riba, tolong belikan saya barang ini tanpa kartu kredit. Bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Ini hanya bisa dibeli pakai kartu kredit. Loh, kan berarti kartu kredit itu sangat dibutuhkan. Terus beliau tanya ke saya, itu jawabnya gimana? Saya bilang ke dia, tanyakan ke temanmu, barang itu dibutuhkan enggak? Dia buka Amazon, ngeklik barang itu dibutuhkan enggak? Enggak, ya sudah, berarti nggak usah belanja. Jangan memaksakan diri. Kecuali kalau misalnya saya butuh ke luar negeri. Untuk berobat, atau untuk belajar, atau untuk kepentingan-kepentingan yang untuk bisnis dan seterusnya. Saya adalah seorang importir, dan saya butuh ini. Insya Allah tidak masalah. Karena memang dia dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, misalnya, makan kok ngutang. Itu hanya Jakarta, Pak. Saya dapat cerita, di sini kalau kita habis makan, bayarnya pakai kartu kredit. Masya Allah. Di Jogja itu nggak ada orang makan ngutang itu nggak ada. Kecuali kuli. Ngebon dulu kan gitu. Ini orang Jakarta makan ngebon. Pakai apa? Kartu kredit. Ini kayak masa silam dulu ketika orang nggak punya duit, makan ngutang. Subhanallah. Jadi ini kebiasaan buruk yang perlu untuk kita edukasi masyarakat agar melakukan perubahan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Selanjutnya dari Umahat dulu. Bismillah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kami memiliki beberapa kandang untuk ayam. Dan kami bekerja sama dengan PT, mereka menyuplai semua kebutuhan yang diperlukan seperti bibit, obat-obatan, dan termasuk pakan dan pemasaran, Ustadz. Kami menandatangani akad bahwa untuk harga jual sudah ditentukan di awal dan semua kerugian kami yang tanggung. Sementara untuk PT menanggung kerugian fluktuasi harga pasar. Jadi, PT menanggung kerugian apa? Fluktuasi harga pasar. Fluktuasi harga pasar. Iya.
mohon penjelasannya Ustadz. Dan untuk jaminan itu kami menitipkan sertifikat tanah Ustadz kepada PT tersebut. Baik. Karena iya, mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Kira-kira yang modelnya kayak gini Pak ya. Jadi PT ini memasok bibit, obat, pakan, perlengkapan. Itu akadnya utang atau akadnya apa? Kerjasama. Kalau kerjasama kan bagi hasil. Ini enggak. Ini jual beli ya. Harga jual sudah ditentukan di awal. Andaikan akad ini bisa kita ubah, jadi kita mengajukan ke PT, teman-teman yang punya kandang-kandang ayam, ikut workshop muamalah, lalu diberitahu ini tidak boleh. Dan setahu saya Ustadz Erwandi sudah pernah menyampaikan ini. Lalu mereka membuat kesepakatan, baik kita akan ajukan kepada PT, dan rata-rata PT ini kan PT non-muslim, asing ya, perusahaan asing. Ajukan ke PT. Saya maunya kerjasama. Kalau kerjasama, bedanya apa antara utang dengan kerjasama? Utang dengan kerjasama, itu bedanya apa? Kalau ini dijamin. Sedangkan kerjasama, tidak dijamin. Tidak dijamin itu begini. Modal bisa jadi habis, hilang, berkurang sesuai dengan apa? Kondisi hasil usaha. Sehingga kalau ayam itu semuanya kena virus, karena pandemi ayamnya mati. Maka dalam kondisi itu yang nanggung kerugian tidak cuma peternak, tapi juga PT. Tapi kalau usulnya tadi kan kerugian untuk usaha peternakannya yang nanggung pemilik kandang, kerugian selisih harga yang nanggung PT. Nah yang kayak gini tidak boleh. Karena jadinya itu lebih ke utang. Oleh karena itu kita berikan solusi, jadikan itu sebagai akad kerjasama. Sehingga PT memberikan bibit, kemudian ada apa lagi? Obat, lalu ada pakan. Ini semuanya dijadikan sebagai modal. Lalu nanti digunakan dan dijalankan oleh peternak. Jika untung dibagi bersama, kalau rugi ditanggung bersama. Kalau seperti itu insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Ada satu lagi pertanyaan dari... Oh sama. Dari mana mic-nya sudah? Oh mic-nya sudah. Mic. Oh ya. Mic-nya tadi. Oh udah jalan. Bismillah, Ustadz mau bertanya mengenai akad wadiah tadi. Mengenai hakikat dan juga konsekuensinya. Jikalau memang ada, misalnya si A menitipkan uang 100.000 kepada si B. Lalu ketika dia akan mengambil kembali atau ketika si uang ini akan dikembalikan, apakah misalnya uang itu dalam perjalanannya dipakai oleh B, tapi dia akan kembalikan dengan nomor seri yang berbeda. Apakah dalam akad wadiah itu harus kembali dengan dipinjam awal atau boleh dengan nominal yang sama tapi nomor serinya berbeda? Seperti halnya juga dengan di bank kan. Kita misalnya jika memang ada bank syariah yang sebenarnya seperti misal Al-Rojhi misalnya, kemudian kita menerima kembali dalam bentuk digital yang berbeda mungkin. Wallahu alam, apakah itu diperbolehkan? Jazakallahu khair. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Kalau sekiranya yang terjadi adalah seperti yang ditanyakan ya, saya dititipi 100.000, lalu uang itu saya gunakan. Saya gunakan itu kan berarti saya tidak punya uang pribadi. Orang akan menggunakan itu ketika dia tidak punya nilai segitu dalam dirinya. Tapi nanti kita jamin, nanti akan saya kembalikan dengan nilai yang sama. Kalau itu bentuknya titipan, kita harus minta izin.
Prinsipnya itu ya. Tapi dalam pengembalian wadiah, apakah harus nomor seri yang sama? Jawabannya tidak harus. Jika bentuknya uang. Sehingga kalau di dompet Bapak, ada 5 lembar 100.000. Bapak saya titipi 100.000, lalu setelah Bapak terima, Bapak sisipkan di salah satu sudut di 5 lembar tadi. Ketika saya ambil, Bapak ambilkan ngawur aja. Yang penting pokoknya 100.000, insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Baik. Sekarang kalau dalam bank gimana Pak? Dalam bank. Dalam bank ketika kita narik tunai, itu apakah bank selalu siaga dengan nilai yang kita punya? Belum tentu, satu ya. Dan itu salah satu di antara bukti, bisa jadi uang kita itu melayang kemana-mana. Dia salurkan dalam berbagai produk-produk lending dia untuk para nasabah. Karena kan bank akan menjadi tidak sehat kalau dana nasabah hanya mengendap. Maka target para account officer ya, dia harus bisa mencari konsumen utangan itu sebanyak-banyaknya. Di sini ada dana di salah satu cabang misalnya 1 triliun. Cabang Jogja harus menghabiskan dana 1 triliun. Kalau uang itu dibiarin aja gimana kira-kira Pak? Performa bank itu akan turun. Duh, kok kamu cuman membiarkan uang ini? Dia harus berusaha untuk bisa menyalurkan dana itu ke masyarakat. Bagian pemasaran yang berfungsi. Dan itu duit siapa? Tentu saja duit nasabah yang terkumpul. Sehingga sebenarnya nominal itu sudah terbang kemana-mana Pak. Dan tidak mungkin itu bertahan. Kalau kita bicara satu orang mungkin ringan Pak ya. Saya pribadi misalnya. Bapak punya rekening bank syariah? Punya. Isinya berapa? 500.000. Ya kalau 500.000 ya. Dana yang mengendap di bank yang dia tidak pernah keluar itu tidak bakalan kurang dari itu. Akan selalu ada. Mungkin Bapak bisa sebut untuk posisi orang yang nasabah yang saldonya cuma 500.000. Oke lah itu bukan utang. Karena bank tetap menyimpan dana 500.000 itu. Tapi untuk nasabah yang gede-gede, miliaran, atau bahkan triliunan misalnya, kan tidak mungkin dana itu mengendap, pasti akan terbang kemana-mana. Dan kita kalau menilai, itu yang menilai secara global, kemudian kasus-kasusnya kita detailkan, sehingga tidak bisa dibuat hanya 1-2 orang sebagai contoh kasus saja. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berikutnya dari Ummahat kembali. Silakan. Mikrofon ada di mana? Iya. Bismillah, Ustadz, izin bertanya. Ya, ada suaranya nggak ada orangnya ini. Oh siap. Jadi gini Ustadz, Ana ada usaha. Nah, salah satunya misalnya toko, terus berisikan barang banyak karena posisinya grosir. Terus kalau misalkan untuk zakat mal dan berhubungan dengan zakat perdagangan, itu cara menghitung haulnya 1 tahun seperti apa Ustadz? Karena kadang di tengah-tengah bulan kita ada penambahan modal. Kira-kira itu Ustadz, jazakallah khair. Masya Allah. Kita belum pernah menyinggung tentang zakat ya dari daurah ini. Jadi prinsipnya kan kayak gini ya. Dalam praktek perdagangan di situ ada 2 unsur yang terjadi. Uang jadi barang, barang jadi uang gini ya. Dan dalam perputaran ini selalu berkembang. Dalam perputaran ini selalu berkembang. Maka perhitungan zakat perdagangan itu yang dihitung adalah total nilai uang plus total nilai stok. Dan untung itu mengikuti pokok. Untung itu mengikuti pokok. Dalam perhitungan haul. Untung mengikuti pokok dalam perhitungan haul. Jadi kalau misalnya kita buat kurva,
Ini adalah kurva stok plus uang, itu namanya apa, Pak? Kalau dalam sebuah usaha, uang plus stok itu namanya apa? Aset. Aset misalnya. Ini adalah kurva aset. Yang ini waktu. Ini garis nisab. Garis nisab senilai ketinggian ini. Di sini garis nisab. Garis nisab. Batas nisab. Batas nisab berapa? 85 gram emas. Itu berapa? Anggaplah 85 juta. Nisabnya 85 juta. Sudah? Modal Anda itu dari awalnya misalnya cuma 50 juta. 50 juta naik terus begini kan? Naik begini. Anggaplah misalnya naikannya linear. Ya. Kenaikan linear terus seperti ini. Berarti sejak kapan ngitung haulnya? Sejak di titik ini. Pas di bulan Syawal. Maka zakatnya kapan? Bulan Syawal tahun depan. Ini Syawal tahun 1444. Berarti zakatnya adalah di bulan yang sama tahun 1445. Begini? Baik. Anda lihat saldo Anda di sini berapa? Saldonya misalnya jadi 150 juta. Sudah? 150 juta itu adalah akumulasi dari uang dan stok. Komponennya yang dihitung. Yang untung dimasukkan juga, termasuk juga modal baru. Sehingga komponen zakat itu meliputi 1. Uang modal, 2. Uang pertambahan modal, 3. Stok. Akumulasi dari 3 ini Anda gabungkan. Tambahkan lagi yaitu piutang lancar. Kalau piutang macet tidak perlu dizakati, tapi yang lancar dizakati. Piutang lancar itu yang mudah ditagih dan bukan tipe welut. Tahu tipe welut? Dicekel, ucul. Kalau dia orangnya kaya, tapi setiap kali ditagih afwan akhi, maka ini nggak usah dihitung dalam komponen zakat. Yang dihitung hanya yang gampang ditagih. Dipahami insya Allah? Cukup Ibu? Baik. Selanjutnya. Ya, baik. Berikutnya dari Bapak kembali. Nah, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz Ami dan juga Ustadz Syafiq beserta tim daurah dan para peserta serta kaum muslimin di seluruh dunia. Amin. Walakum bimithlin. Izin bertanya agak banyak tapi mudah-mudahan Allah bisa membantu Ustadz untuk menjawab. Bagaimana hukumnya jika dalam sebuah perusahaan e-commerce, perusahaan tersebut lalu dalam perkembangannya memiliki bank Ustadz. Pada waktu akad join perusahaan tersebut tidak ada kewajiban harus menggunakan bank e-commerce tersebut. Seiring waktu berjalan, pegawai diwajibkan untuk mengganti rekening salary-nya menjadi bank tersebut. Satu itu, apakah boleh ditolak? Kedua, e-commerce tersebut kemudian mewajibkan memotong gaji karyawannya untuk secara sepihak dimasukkan ke dalam e-walletnya. Misalnya kalau Gojek ya di GoPay, kalau Shopee di ShopeePay. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini terakhir berkaitan dengan keseharian kita. Afwan Ustadz, pernah dengar tapi mau lebih yakin lagi. Bagaimana hukumnya jika kita meminjam motor, lalu kita isikan bensinnya, padahal akadnya pinjam. Tanpa sepengetahuan si pemilik, pas balik kita penuhin.
dengan niat baik karena sudah dipinjamkan. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Masya Allah, baik. Masih bertahan, Pak? Masih ya, ayo. Tolong yang ngantuk dibangunin, Pak. Yang rokok di belakang dimatiin. Nggak ada yang rokok, Pak. Alhamdulillah. Baik. Kita coba latihan untuk yang pertama dulu, Pak. Kasus yang terakhir beliau sampaikan. Kalau ada orang pinjam motor ke saya, kemudian saya izinkan dengan syarat nanti kalau balik tolong dipenuhi. Kalau tadi kan yang beliau sampaikan tanpa sepengetahuan pemilik motor. Kalau ini dengan persyaratan dari pemilik motor. Silakan pakai tapi syaratnya kalau balik tolong dipenuhi bensinnya. Itu riba atau bukan? Tergantung. Yang digantung apanya? Riba atau bukan? Riba. Kenapa riba? Ya? Ada mendapatkan manfaat. Baik. Coba diperhatikan ini ya. Pinjam dengan utang. Itu bedanya apa? Bedanya apa? Gimana, Pak? Kalau pinjam ada pengurangan nilai. Kalau utang? Tidak ada pengurangan nilai. Ya? Perpindahan hak milik. Yang mana? Kalau pinjam tidak pindah hak milik. Bedanya apa pinjam dengan utang? Kalau pinjam tidak pindah hak milik. Kalau utang pindah hak milik ya. Baik, ini perbedaan yang paling menonjol antara pinjam dan utang. Kalau saya pinjam motor, maka motor itu tetap jadi milik orang yang meminjamkan. Milik A. Tapi kalau saya utang motor dari A, maka motor itu milik saya. Selanjutnya terserah saya. Mau saya jual, mau saya gadekan, mau saya gunakan, terserah saya. Karena apa? Utang. Paham insyaallah? Sehingga kalau Bapak pinjam motor saya, terus Bapak gadekan, itu gimana? Boleh nggak? Apa itu? Pelanggaran. Kenapa? Dia pinjam tapi digunakan untuk kondisi yang itu sifatnya memindahkan hak milik. Hukumnya tidak boleh. Dipahami ya? Baik, dalam kasus tadi itu utang motor atau pinjam motor? Nah, begini ya. Pinjam untuk objek yang tidak habis pakai. Untuk objek yang tidak habis pakai, ini hukumnya pinjam. Tetap pinjam. Tapi untuk objek yang habis pakai, pinjam untuk objek yang habis pakai, itu jadi utang. Pinjam duit dong. Jadinya apa? Utang duit. Pinjam rokok, jadinya apa? Hah? Haram. Pinjam beras, itu sama dengan utang beras. Paham ya? Karena dia akan digunakan dan pasti akan habis. Namanya pinjam, tapi hakikatnya utang. Karena objeknya habis pakai. Dipahami ya? Berarti kalau pinjam motor masuk yang mana? Yang pertama. Sudah? Selanjutnya, pinjam diminta bayar. Pinjam tapi diminta bayar. Pinjam kalau diminta bayar jadinya apa? Hah? Sewa. Berarti kalau Bapak pinjam motor ke saya dan nanti ngisi bensin sepenuh tangki ketika dikembalikan, itu hakikatnya sewa. Sewa motor dengan bayaran bensin sepenuh tangki. Kenalilah konsekuensi akad, Anda akan bisa melihat hakikat dari akad.
Paham insya Allah ya? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lihat untuk kasus e-commerce. E-commerce membuat bank. Kalau bank ini tidak ada masalah dari sisi hanya sebagai lembaga untuk proses selalu lintas uang dan penyimpanan uang, insya Allah Anda bergabung di situ diperbolehkan. Selama tidak ada penyediaan bunga dan seterusnya. Jadi sama sebagaimana bank yang lainnya. Masalah itu muncul ketika ada akad di mana bank akan memberikan bunga. Nanti kamu akan dapat bunga sekian. Nah, model bunga-bunga seperti ini berarti dia memberikan janji riba. Kalau dia sudah memberikan janji riba, maka pilihannya adalah kita mundur, kecuali jika tidak memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, saldonya dibuat di angka yang tidak keluar ribanya. Sebagian bank konven itu ngasih batas 1 juta. Di bawah 1 juta nggak dihitung, nggak dapat apapun. Kalau di atas 1 juta, mereka menerapkan perhitungan riba semalam. Jadi pada jam 00.01, maka dianggap 1 hari, lalu ada rumus bunganya. Saya nggak hafal rumus bunga ini ya. Nah yang seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan karena ada pertambahan. Nah cara menjaganya Bapak tarik sampai di bawah angka di mana dia tidak mendapatkan bunga. Lalu kalau kemudian dia mewajibkan secara sepihak masuk ke e-wallet yang dimiliki oleh e-commerce itu. Masuk e-wallet kan berarti sama dengan saldo harta yang kita punya ya. Tidak jadi masalah Pak, penggunaan e-wallet itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah plus bonus. Ada bonus ya. Kalau bayar pakai e-wallet nanti dapat diskon ongkir, dapat cashback dan seterusnya. Bonus inilah yang menurut Ustadz Irwandi, Dr. Arifin Badri, dan para asatidzah yang lainnya masuk dalam kategori riba. Meskipun kalau menurut Ustadz Abdul Hakim itu bukan riba. Demikian pula pendapat yang disampaikan oleh Ustadz Dzulqarnain itu bukan riba. Jadi ada khilaf di antara para asatidzah terkait bonus penggunaan e-wallet di Indonesia. Wallahu a'lam. Baik, sudah bisa terjawab ya Pak ya? Nggak bisa ya? Ya, mohon maaf. Sebenarnya masih banyak pertanyaan Ustaz, tapi durasi yang sudah tidak memungkinkan. Jadi harus Baik. Sekarang 10:30 tutup. Ya, sudah jam 10:30 Ustaz. Ustaz Syafiq udah datang? Lagi perjalanan. Atau mau satu lagi Ustaz? Baik, ditambahkan saja sampai beliau hadir ya. Baik, satu lagi dari Umahat. Ibu apa Ibu? Dari ibu-ibu. Iman. Ini Mikrofon ada di mana? Mikrofon Ibu dan Bapak sekalian. Mikrofon ada di? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan tim serta panitia di sini. Pak Ustadz, saya mau nanya untuk batasan pembagian waris yang munasahot itu sampai kapan ya? Karena kan orang tua ibu udah meninggal, tapi kemarin itu warisannya pembagian munasahotnya tertulis gitu Ustadz. Jadi kami anak-anaknya dan ayah udah tahu pembagiannya, cuman karena rumahnya masih ditempati ayah jadi belum dibagi. Jadi ada batasan waktu nggak kapan waris mamah itu dibagikan. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini kasus suami ya. Jadi suami juga ayahnya sudah meninggal dan ibu mertua memberikan sertifikat untuk untuk suami dan kalau untuk adiknya saya kurang tahu gitu. Nah itu menjelaskan ke ibu mertua mengenai pembagian waris itu yang baik bagaimana gitu kalau ada, karena harta dari bapak mertua juga mungkin suami saya juga nggak jelas gitu seperti apa, karena kan kalau orang dulu hartanya bercampur gitu Ustadz ya, kalau setelah ngaji mungkin insya Allah kami sudah paham, cuman karena ini baru karena harta-harta orang tua itu sulit untuk ditelusuri gitu asalnya dari mana. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya coba arahkan sebagai referensi kalau Bapak Ibu ingin belajar
lebih detail tentang beberapa kasus yang tadi sempat diangkat ya. Jadi kita punya kajian bedah buku pengantar ilmu waris. Ada 32 episode pengantar ilmu waris. Kemudian kita juga punya kajian tentang zakat. Kajian tentang zakat itu 30-an kalau tidak salah. Lalu mengenai riba, bedah buku ada apa dengan riba, 33 episode. Nanti bisa dicari dan insya Allah cukup mewakili ya, untuk penjelasan kita berkaitan tentang masalah yang tadi kita angkat. Coba tentang zakat. Kok nggak muncul? Ini zakat. Ini cukup lengkap. Dulu kita pelajari zakat itu sampai 17 ya. Ada 17 ya. 17 iklannya Masya Allah. Ada 17 episode. Nanti silakan dicari ya. Tentang masalah zakat. Baik. Sekarang kita akan lihat tentang masalah tadi. Berarti pertanyaannya sejak kapan warisan itu dibagi ya? Mulai kapan warisan harus dibagi? Karena rumah masih ditempati. Jadi begini sebenarnya Pak, ya. Dalam masalah warisan itu Anda perlu bedakan dua hal. Yang pertama adalah perpindahan hak. Yang kedua serah terima hak waris. Sebenarnya sejak kapan sih terjadi perpindahan hak waris itu? Jawabannya adalah sejak pemiliknya meninggal. Sejak pemilik meninggal. Begitu si A meninggal, maka seluruh hartanya si A itu milik ahli warisnya A. Itu kaidah. Sebab warisan itu bersifat otomatis. Karena warisan itu tidak butuh akad. Karena warisan tidak butuh akad dan sifatnya otomatis. Sifatnya ijbari. Istilahnya gini. Ijbari tadi apa? Otomatis. Artinya orang diam saja, begitu dia mati, otomatis hartanya pindah milik jadi milik ahli warisnya. Meskipun dia diam saja. Loh Bapak nggak pernah ngomong kalau ini nanti mau ditinggalkan untuk anaknya. Meskipun nggak pernah ngomong. Otomatis itu pindah hak milik. Sebab yang bagi warisan itu siapa? Yang bagi warisan siapa Pak? Allah. Bukan manusia. Begitu pemiliknya mati, otomatis apa yang dia miliki jadi pindah milik ahli waris. Ada pertanyaan begini. Pak, kalau saya punya harta, tapi nggak punya anak, lalu saya mati, otomatis ahli waris harta saya adalah saudara-saudara saya. Kemudian harta itu oleh saudara saya digunakan untuk bangun masjid, digunakan untuk infak, digunakan untuk haji dan umrah dan seterusnya. Digunakan untuk amal soleh. Apakah saya mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Loh kok bisa Pak? Padahal itu harta saya. Karena yang beramal bukan Bapak, yang beramal saudara Bapak. Loh, tapi kan itu dari saya. Begitu Bapak mati, harta itu sudah bukan lagi milik Bapak. Karena mayat tidak memiliki. Mayat itu tidak memiliki. Begitu Bapak mati, harta itu otomatis menjadi milik ahli waris. Sehingga dia seperti mendapatkan harta dari hasil kerja, atau dari hasil nemu, atau dari hasil yang lain. Selanjutnya kalau harta itu dia manfaatkan untuk kegiatan ibadah, maka yang dapat pahala adalah ahli waris tadi. Ada sebuah pernyataan dari Hasan Al-Basri, kalau tidak salah, berkaitan dengan kasus ini. Orang yang paling sedih di hari kiamat,
berkaitan dengan hartanya adalah orang yang bekerja berjuang untuk dapat harta, tapi ternyata yang dapat pahala dari harta itu orang lain. Dan kasusnya kayak tadi, dia kaya, dapat duit banyak, terus dia mati. Setelah mati hartanya jadi hak milik ahli waris. Oleh ahli waris dipakai untuk wakaf, dipakai untuk sedekah atas nama pribadi ahli waris, bukan atas nama mayit. Maka mayit nggak dapat pahala, yang dapat pahala orang lain. Padahal yang mengupayakan harta itu si mayit. Itu adalah kerugian yang menyebabkan penduduk atau penghuni akhirat itu menjadi menyesal dengan hartanya, gara-gara dia punya harta, tapi ternyata orang lain yang mendapatkan manfaat pahalanya. Baik. Nah, selanjutnya serah terima hak waris. Nah, serah terima hak waris ini itu kan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Begini ya. Sehingga kapan mau dilakukan kembali kepada kesepakatan ahli waris. Dan dalam serah terima itu tidak boleh ada yang menghalangi hak orang lain. Tidak boleh ada yang menghalangi hak orang lain. Kalau dia menghalangi hak orang lain, itu pelanggaran. Misalnya gimana, Pak? Seorang bapak meninggal. Ahli warisnya istri dan 3 anak. Sudah? Nah, karena ibu ini masih hidup, anak yang terakhir bisa jadi berharap, kapan warisan bapak dibagi, karena saya butuh. Tapi ibunya bilang, ibu masih hidup kok bagi waris. Maka posisi ibu ini menghalangi hak anak, padahal jatah ibu yang sebenarnya hanya 1/8. Jatah ibu yang sebenarnya hanya 1/8. Tapi kalau keempat orang ini sepakat, ibu, istri, dan anak-anak ini sepakat, ya sudahlah, warisan jangan dibagikan dulu, biar ibu bisa tinggal di situ. Nanti kalau sekiranya ibu sudah merelakan untuk dibagi, mari kita bagi. Dan anak-anak sudah merasa, kami merasa cukup, tidak membutuhkan warisan dari bapak. Insya Allah tidak masalah. Sehingga sebenarnya yang ditunda itu bukan perpindahan hak milik, itu tidak ditunda. Yang ditunda itu serah terima hak waris. Paham ya? Maka penundaan pembagian warisan itu penundaan serah terima hak waris, bukan penundaan pembagian hak waris. Karena kalau pembagian sudah ditetapkan, Anda diam saja, itu jatahnya sudah ada, Pak. Sesuai dengan ukuran perhitungan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami insya Allah ya? Walhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, bisa dipahami ya Ibu. Sudah terakhir ya Ibu ya, cukup ya. Kalau diterusin bisa sampai besok nih nambah 1 hari lagi. Ya, alhamdulillah kajian sesi 3 dan juga sekaligus sesi terakhir telah selesai. Jazakallahu khairan Ustadz Ami atas ilmu dan faedah yang telah disampaikan. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara penutupan. Namun sebelum itu,